Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast kita yang santai tapi insya Allah penuh makna. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan rahmat Allah kita masih bisa berkumpul dipertemukan di tempat ini walaupun kita bertemu tidak bertatap muka secara langsung. Oke, kali ini kita bakal ngobrol soal tema yang bisa dibilang cukup menarik nih dan bisa dibilang juga sering bikin galau anak-anak Apa tuh, Bang? generasi Temanya kita apa? nih. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang cukup seru sih. Mungkin banyak banget dipikirin sama teman-teman sendiri maupun eh, orang lain sekitar kita. Judul podcast kita kali ini itu adalah mapan dulu, menikah kemudian. Nah, siapa nih yang sering dengar kalimat ini? Kuat. Oke, pasti banyak yang udah gak asing kan. Ada yang bilang nggak usah buru-buru nikah lah, yang penting mapan dulu. Dan menurut kalian itu bener gak sih? Mungkin buat sebagian orang mapan itu berarti punya pekerjaan tetap, rumah, mobil segala macam. Tapi kita bakal ngobrol lebih dalam nih tentang itu semua. Ya, jadi hari ini kita bakal coba ngebahas apakah bener nih harus nunggu mapan dulu baru nikah atau justru ada hal lain yang lebih penting seperti kesiapan mental, fisik dan yang pasti kesiapan buat hidup bareng orang lain, ya kan? Bener banget. Kita tahu sih, menikah itu nggak cuma soal materi aja. Tapi kan kalau dari segi agama kita diajarkan buat eh, apa sih? Saling bertanggung jawab dalam rumah tangga. Ya gak? Ya gak? Ya, ya, Iya, benar, ya, Bang. betul, betul, betul. Banget, Bang. Tapi bukan berarti harus nunggu semuanya sempurna dulu kan? Karena hidup kan nggak Iya. bisa diprediksi gitu. Pasti ada aja hal yang nggak terduga. Nah, apalagi kan banyak orang yang mikir kalau nikah itu harus nunggu punya segalanya dulu. Tapi yang namanya hidup berumah tangga kan nggak cuma soal uang, tapi soal komitmen, kesiapan mental, dan saling dukung satu sama lain. Bener gak? Betul, betul, Benar, betul, benar betul, bang. betul. Betul. Bener banget. Kita nggak bisa mikir nikah itu cuma soal material. Karena banyak hal yang lebih penting seperti misalnya kesiapan emosi, mental, dan tentunya hubungan yang kuat sama Tuhan. Jadi meskipun kita berusaha untuk mapan, jangan lupa juga untuk siap mental dan hati buat menjalani kehidupan berumah tangga. Mm-mm. Nah, Islam sendiri ngajarinnya bukan cuma soal materi, tapi juga kesiapan hati dan niat yang baik. Nabi Muhammad SAW juga bilang, nikah itu sunnahku. Siapa yang gak mau ikutin sunnahku, berarti bukan umatku. Jadi, nikah itu emang penting. Cuma kita harus siap dari segala sisi, bukan cuma dompet aja. Setuju Betul sih, banget. betul Nanti sih, kita Bang. bakal ngobrol lebih dalam nih tentang hal ini bareng beberapa narasumber kita yang ada di sini semuanya. Yang tentunya semoga bisa jadi wawasan baru buat kita semua tentang gimana sih cara kita bisa nyiapin diri baik secara finansial, mental maupun spiritual sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Oke, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya pribadi pengen kenal sama teman-teman narasumber yang udah hadir di sini dulu nih. Boleh Oh, dong kita diperkenalin belum diri perkenalan satu-satu. nih kita. Kita belum kenalan nih. Oh iya, kita sendiri juga belum perkenalan ya. Iya, iya. Mungkin Oh, bisa oke, dulu. oke, saya dulu. Saya pribadi perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Gifari, biasa dipanggil Fawas. Umur sekarang 20 tahun. Boleh dilanjut sama teman saya. Oke. Nama aku Givari Hamdi Rizali, bisa dipanggil Rizal. Umur juga sama 20 tahun. Ya, mungkin bisa dilanjut sama narasumber yang pakai kacamata yang paling kiri nih. Siapa nih? Namanya nih. Ah, oke, perkenalkan nama nama saya Muhammad Rizky Bahtiar, biasa dipanggil Bahtiar ya. Dan umur saya sama lah kayak kalian, 20 tahun juga, Bro. Terima gaji. Oke, boleh langsung dilanjut sama narasumber yang Oke, Bastian. setelahnya. Langsung perkenalkan diri aja dulu.
Ya, boleh silakan yang pakai kacamata juga. Perkenalkan, namaku Nur Wahid Rajo, biasa dipanggil Haid, umur 19. Oke, Ait. Oke, udah. Selanjutnya. Iya. Ya, silakan lanjut. Boleh. Nama saya Nabil Muhammad Fahri ya, bisa dipanggil Mehmet. Umur saya 20 tahun. Oke, lanjut yang terakhir nih narasumber spesial kita nih. Boleh perkenalkan diri. Ini tamu Nama spesial saya- kita malam hari ini. Nama saya Zulfarli Ahmad, biasa dipanggil James. Ya, Oke, umur James. 20 tahun lah. Keren banget ya namanya James ya. Salam kenal James. Salam Iya. kenal ya, James. Salam kenal Ya, James. semua salam James. kenal. James itu asalnya di mana ya dari Zulfatri Ahmad? Di mana Jamesnya itu ya kalau saya boleh tahu? Ya, Kenapa karena bisa dipanggil sering James dipanggil gitu? sama orang aja biasa ini gitu lah. Mes. Oke. Ya, lanjut. Oke, tadi udah perkenalan dari saya pribadi dan teman saya Rizal, terus kita udah perkenalan dari masing-masing narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Sekarang kita mau langsung masuk ke pembahasan nih. Nah, yang pertama dulu nih, kalau kita dengar kata mapan, kalian pasti udah sering banget kan dengar kata mapan? Bener gak? Sering Banget sih. Nah, kalau menurut kalian pribadi nih, kalau dengar kata mapan, apa yang langsung kebayang di pikiran kalian? Apakah mobil, rumah, atau uang, atau misalkan cuma bayar tunggakan tiap bulan atau wifi tiap bulan tuh? Menurut kalian gimana? Apa sih yang menurut kalian Kalau mapan tuh? menurut saya sih mapan tuh apa ya? Masuk sih, tapi bukan cuman hanya finansial, bukan cuman tentang uang gitu. Tapi itu juga termasuk. Mapan tuh harus dari segi emosional dan mental juga. Mungkin yang lain bisa ada yang betul, mau betul. nambahin. Kalau menurut saya sendiri ya mapan itu ya kesiapan. Maksudnya cangkupannya luas gitu. Nggak selalu melulu soal finansial, walaupun ya orang tahu mapan tuh ya berhubungan dengan finansial, tapi ya gak semuanya yang mapan itu berhubungan dengan finansial lah. Contohnya tuh bisa mapan mental dan emosional, apalagi kalau misalkan mau nikah kan, kita tuh harus mapan mental dan emosional. Karena kenapa? Karena ya pernikahan itu kan butuh kematangan emosional untuk menghadapi konflik, tanggung jawab dan kerjasama tuh. Benar. Kalau misalkan Setuju banget nih sama saudara. kalau misalnya mapannya cuman finansial, kita ya ibarat apa ya, ada satu yang lengkap tapi gak melengkapi semuanya gitu loh. Berarti Setuju. mapan itu relatif lah ya. Bisa dikatakan mapan itu Relatif. relatif ya. Setuju, Karena aku yang setuju atasnya. sama Mas James saat ini. Aku setuju. Tapi menurut aku tuh dalam pandangan Islam tuh mapan bukan hanya soal kekayaan atau kemewahan materi, tetapi lebih luas mencakup kesiapan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti mapan secara agama, seperti keimanan dan akhlaknya harus siap juga. Kemudian mapan secara fisik dan mental juga. Fisik seseorang tuh kan hendak menikah harus sehat dan mampu menjalankan tanggung jawabnya, seperti mencari nafkah dan melindungi keluarganya. Benar. Kemudian tuh ada mapan secara finansial. Kayak Islam tuh tidak mengharuskan seorang menjadi kaya raya sebelum menikah, tetapi menekankan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Menurut saya sih gitu. Bagus banget. Jadi kalau belum siap lebih baik jangan nikah dulu lah ya. Gitu kan ya. Betul sekali. Kalau mas-mas sampingnya gimana nih? Kalau menurut saya mapan tuh, Iya mas. kalau menurut saya mapan tuh sama kayak yang lain sih, dari emosional terus. Tapi kalau dari materi itu nggak bisa pastiin kayak mapan tuh harus kayak gini. Mapan kan menurut orang-orang kan beda-beda. Ada yang kayak udah gaji UMR menurut orang itu udah cukup, ada yang menurut orang lain gaji UMR kurang gitu.
Oh, benar banget. Paling kayak yang gitu-gitu sih. Keseluruhannya hampir Tadi, sama ya jawabannya. Iya. Bener juga kata teman-teman kita yang banyak yang bilang kayak mapan tuh bukan cuma soal finansial ya, karena kebanyakan orang juga banyak banget, malah nggak sedikit orang yang duitnya mungkin siap tapi setelah udah menikah duitnya siap tapi mentalnya masih belum siap, ternyata akhirnya berpisah gitu. Jadi semuanya mapan tuh bukan cuma soal finansial, mungkin finansial bisa dibilang hal yang utama karena emang namanya mau hidup bareng-bareng, apalagi kita nih sebagai cowok mau nikahin anak orang ya kan, masih kita lebih banyak butuh modal yang gede gitu, tapi kan tetap mental sama-sama, mental kita pribadi maupun pasangan kita kan harus siapin juga. Benar banget. Selanjutnya aku mau nanya nih, kalau lagi belum mapan nih, mending fokus kerja dulu atau bangun hubungan bareng-bareng sambil jalan sih? Kira-kira menurut kalian tuh. Jadi kalau belum mapan, misal itu tuh mau kerja keras dulu atau mau bangun hubungan tapi sambil bangun bareng-bareng gitu. Kalau menurut saya sih, kalau pribadi saya ya, saya ingin mapan dulu sebelum punya pasangan. Kerja keras dulu ya. Kerja dulu, karena menurut saya seorang calon suami itu wajib gitu sebelum punya pasangan tuh menyiapkan segalanya. Benar sih, benar. Dan ada firman juga di Quran surat Al-Baqarah kalau nggak salah, yang isinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruh. Nah, disitulah kita tuh harus mempunyai segala sesuatu agar mapan dulu sebelum punya pasangan. Jangan sampai kita punya pasangan sambil bekerja tapi pasangan kita menderita, jangan. Oh Tuh. iya, benar banget. Setuju setuju banget nih. Yang lain gimana nih pendapatnya soal yang ditanyakan sama Mas Rizal tadi? Ya paling ya kalau misalkan belum mapan secara finansial ya bisa diskusi dengan calon pasangan sih. Jadi ya bisa bekerja sama membangun kehidupan. Ya hitung-hitung ngebangun chemistry bersama lah untuk persiapan ke jenjang berikutnya lagi. Atau mungkin bisa menikah dengan sederhana, gak perlu ada yang mewah-mewah, cukup fokus ke pernikahannya aja. Karena ya kemapanan yang sejati itu bukan soal harta, tetapi kesiapan hati untuk bertanggung jawab dan mencintai Setuju banget dalam sama Setuju banget sama Mahal banget Saya setuju. Mas James. Kalau yang lain gimana nih? Kalau yang lain nih? Menurut saya sih yang terpenting itu adalah niat ikhlas dan komitmen yang kuat serta bertawakal kepada Allah dalam setiap keputusan yang diambil, karena rezeki dan keberkahan akan menyertai niat yang baik serta usaha yang sungguh-sungguh. Itu dia. bener banget, bener. Jelas banget ya jawabannya ini. Mas sampingnya gimana nih? Pengen Kalau tentang apa nih tadi? ya tadi kalau misal belum apa nih, mending fokus kerja dulu atau bangun hubungan bareng-bareng sambil jalan gitu. Lebih penting tuh kayak diskusiin bersama gitu. Kalau kayak mapannya tuh mungkin finansial si cewek juga udah mapan, kitanya belum, kan bisa juga, nggak harus kitanya doang. Kalau dianya memang mau dari diskusi awal, kayak nggak apa-apa, aku orang kaya, kalau kamu biasa-biasa aja. Oke, mungkin lebih Yang penting kan dikomunikasiin ya. kesepakatan bersama. Relate banget ya dengan kehidupan Betul sekarang. nih. Betul. Iya. Ini kan ada beberapa Soalnya kasus sekarang yang kan- kayak gini ya. Bagus tuh. Kan banyak yang kayak wanita-wanita independen kan, Benar. yang udah kaya. Benar nih. Jadi kayak Banyak nih kasusnya yang kayak gini nih. semua. Yang banyak kasusnya yang kayak gini, kayak entah dari pihak cowoknya atau dari ceweknya yang udah kaya apalagi kaya banget lah, bilang udah nggak usah kerja, nggak usah cari duit, kita nikah aja, duit gue banyak gitu kan. Iya banyak, siapa tahu ceweknya tuh udah kaya, kayak kamu nggak usah ngapa-ngapain, ngelukis aja pagi-pagi, aku udah punya rumah gede. Tapi terbalik Betul, betul. orang kayak gitu. Menarik. Betul. Iya, Jadi semuanya emang tetap balik lagi ke
ya emang pribadi juga, tapi balik lagi ke gimana kita sama Komunikasiin pasangan bareng-bareng ya. masing-masingnya. Betul. Oke. Emang tadi jawabannya emang mungkin bisa dibilang berbeda, tapi tujuannya tetap intinya tetap sama ya. Tetap bisa dibilang finansial atau komunikasi sama pasangan masing-masing itu penting banget. Nah, sekarang saya pribadi mau denger nih, kalian ada tips nggak buat orang yang galau nih mau nikah dulu atau mapan dulu gini? Apa yang mau kalian kasih saran buat orang-orang lagi galau, lagi ada di fase gue mau nikah tapi duitnya belum ada, mau nikah tapi cewek gue masih belum siap gitu, gimana nih menurut kalian nih? Kasih tips dong buat orang-orang yang lagi galau gitu. Waduh, Mungkin mapan dulu ya. Maksudnya kan mapan tuh pasti orang tuh mikir kayak mapan tuh wah gua harus kaya, gua harus ini, gak harus sih. Sebenarnya mapan tuh cukup untuk menghidupi. Itu ya menurut gua definisinya ya. Karena dari hadis riwayat Abu Daud tuh cukuplah Masya Allah. seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, Masya Allah. dari situ tuh karena gini, kalau orang tuh mikir finansial tuh apa ya, patokan dari kemapanan, maksudnya gak dikit loh yang bercerai gara-gara finansial juga. Oh. Gak banyak, gak dikit juga kan orang kaya yang tiba-tiba baru sebulan langsung cerai. Benar. Maksudnya kan ya kalau misalkan mau nikah tuh kan yang dipikirin ya mapannya tuh ya mapan mental dan emosional. Ya urusan finansial tuh mungkin bisa didiskusin bareng-bareng. Karena ya balik lagi ke yang tadi kan, pernikahan itu kan ke jenjang yang berikutnya kan. Kita bakal tinggal dengan pasangan kita sendiri ya mungkin sampai akhir hayat kita. Jadi itu tuh yang harus dipersiapkan sih. Apalagi mapan spiritual tuh, itu yang paling penting tuh. Kita tuh harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa bener taala. Benar banget, itu benar banget. Asal kita punya niat yang lurus gitu. Menikah untuk beribadah itu udah benar banget. Betul. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Nih Bang, kacamata. Ya saya setuju sih sama Mas James satu itu ya. Karena nikah itu emang kita harus mapan dulu, mapan secara emosional juga itu harus penting sekali ya. Terus juga mapan secara agama, karena menikah dalam keadaan belum mapan itu membutuhkan kesabaran, kerja keras dan keikhlasan. Dengan niat yang baik, usaha sungguh-sungguh serta tawakal kepada Allah, kita akan menemukan bahwa rezeki dan keberkahan datang secara perlahan. Yang terpenting adalah komitmen untuk saling mendukung dan menjalani kehidupan sesuai kemampuan. Itu dia menurut saya. Oke. Setuju nih sama setuju. Mas Ade. Setuju saya. Benar kata Bang Jemi tadi yang dibawa tuh. Sebelahnya Kalau Ada ada yang- yang mentalnya dulu sih. sebelahnya gimana? Sama ya? Apalagi zaman sekarang kan Gen Z banyak yang stres kan. Kayak generasi banyak stresnya. Jadi Ya, apa apalagi ya? anak-anak banyak contoh anak-anak kuliah kayak ngerjain tugas kayak stres. Jadi sebisa mungkin apa ya, buat atau beri pondasi dulu lah yang kuat biar hidup sama pasangan tuh cerah gitu, sama lurus gitu di masa depan tuh. Betul. Kalau menurut kalian nih, misal menurut agama, gimana sih caranya tahu kalau kita udah siap nikah? Apa cuma soal uang atau ada yang lebih penting gitu? Kalau kita memutuskan buat mau nikah gitu. Gimana? Ya kalau menurut agama sih mungkin ya balik lagi ya, yang paling pertama tuh pasti mapan secara spiritual. Karena apa ya, apalagi dalam Islam kan kita tuh harus memiliki pemahaman yang agama yang baik. Apalagi kita laki-laki nih kan harus bisa apa ya namanya ya, menuntun pasangan kita ke jalan yang lebih baik.
pertama tuh kan pasti ya pemahaman agama yang baik lah. Karena ya memahami agama Islam tuh termasuk kewajiban. Terus yang kedua tuh mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita tuh selagi mungkin sebelum atau setelah menikah tuh pasti ya yang pertama kita bikin tuh ya mendekatkan diri kepada Allah, karena ya rezeki itu ya datang dari ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kalau misalkan mau rezeki lancar atau mapan ya kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mendekatkan diri. Terus ya paling komitmen kepada syariat, memprioritaskan tuh yang hidup-hidup sesuai syariat, termasuk dalam urusan pernikahan tuh yang paling penting. Karena barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka tuh. Dari Quran surat At-Talaq ayat Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Khair. Fair. Kalau menurut yang lain gimana nih? Kalau menurut ini menurut ajaran Islam juga ya, kita tuh yang pertama tuh kita harus niat yang ikhlas, karena menikah bukan hanya untuk memenuhi keinginan duniawi, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Terus kedua ada pemahaman dan pemahaman tanggung jawab. Kita tuh harus memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Apalagi kita sebagai kepala keluarga, kita harus menafkahi istri kita, apalagi kita sudah mempunyai anak. Terus tuh yang utama juga dukungan dari keluarga, restu dari orang tua itu penting untuk keberkahan pernikahan. Karena kalau tidak direstuin sama orang tua, mungkin kedepannya hubungan di dalam pernikahan itu tidak baik-baik saja, atau bisa cepat berpisahnya gitu sih kalau menurut saya. Oke. Setuju nih sama pendapat Mas Ade nih. Silakan lanjut. Yang lain ada yang mau tambahin lagi pendapatnya gimana? Mas yang tengah yang kacamata atau yang paling pinggir tadi udah belum sih? Saya lupa lagi. Itu tentang apa tadi? belum. Tentang apa? Maaf tadi ke toilet. Ya, tadi itu ini tentang menurut agama gimana sih caranya tahu kalau udah siap nikah tuh? Apa soal uang atau soal hal lain ada yang lebih penting gitu? Gimana, Mas? Menurut Mas itu gimana tuh? Aduh, kalau menurut saya mending lanjut ke Mas yang sebelah aja. Mungkin kelihatan kalau dia sudah berakhlak baik, beribadah dengan baik dan benar, dan sudah menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin pendamping yang baik gitu. Karena Allah juga pernah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka. Dari Quran surat Ar-Rod ayat 11. Dan sering-seringlah berdoa dan bertawakal, meminta pertolongan agar diberikan kemudahan dalam mencapai kemapanan dan didapatkan pasangan yang benar searah. Menurut saya sih gitu. Amin. Bener-bener. Betul. Setuju, saya setuju sama. Oke, mungkin kita udah terlalu lama kali ya ngobrol-ngobrolnya. Mungkin cukup kali ya, Saudara Pawas nih. Kalau menurut AA2 nih gimana? AA Rizal dan AA Pawas Apa nih? tentang yang tadi tuh kelihatannya kayak AA2 nih kayak orang-orang yang Islamik banget. Tapi saya mau bertanya nih kepada AA Rizal nih. Oh iya. Ya. Apa? Kan terkadang ada yang sudah mapan secara materi dan segalanya, ada yang sudah mapan dan cukuplah dalam beribadahnya, rajin beribadahnya, tetapi kenapa tidak diberikan jodoh pada mereka gitu? Nah itu mungkin Apakah ada suatu alasan tertentu? mungkin kalau dari saya Ya. yang udah tentu baik buat kita tuh belum tentu baik buat Allah gitu. Insyaallah. Mungkin itu cara Allah nyiapin jodoh yang terbaik buat kita gitu. Allah. Masya Allah. Dari Pawas ini gimana? Kalau menurut saya pribadi
kita semua pasti tahu ya, kalau kebanyakan orang bukan cuma soal jodoh, kalau orang-orang yang soleh itu biasanya dari zaman dulu pun biasanya lebih banyak cobaannya. Bener banget. Bener gak? Bener Bener banget. banget sih. Benar-benar. Setuju banget. Orang-orang yang sering buat yang sering maksiat, sering buat dosa, justru itu kayak enak-enak aja gitu. Mungkin karena dengan diri dia yang udah mapan, yang agamanya udah bilang udah siap gitu, dari segala sisi udah siap, tapi belum dapat jodoh juga. Mungkin itu salah satu cara Allah ngasih ujian ke dia gitu. Gimana cara dia balik lagi, mungkin gimana cara dia ngontrol hawa nafsunya juga dengan belum dikasih jodoh gitu. Iya bener banget. Setuju sih, saya setuju sih. Mantap. Mungkin sepertinya cukup ya Pak podcast kita pada malam hari ini. Jadi kita udah banyak ngobrolin soal pernikahan, soal mapan, soal kesiapan secara finansial, soal kesiapan kita sama pasangan kita gimana ya. Tadi udah banyak dari saudara James, saudara siapa maaf, aduh, saudara Kemet, saudara Aid, sama saudara Bahtiar, dan tentunya dengan saya pribadi dan teman saya juga saudara Rizal. Kita sudah banyak kebahas soal kesiapan diri maupun pasangan kita bagaimana untuk pernikahan. Semoga apa-apa yang udah kita sampaikan, apa-apa yang udah kita obrolin semuanya itu bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun orang lain ya. Amin. Mungkin Saya mau ucapin terima kasih juga nih buat teman-teman narasumber yang udah hadir. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya buat hadir di podcast malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil, sedikit kesimpulan dari saya yang bisa kita ambil dari podcast malam ini, yaitu soal nikah bukan hanya soal mapan. Mapan mungkin bisa dibilang salah satu hal utama yang harus kita raih dulu sebelum menikah, tapi semuanya balik lagi kesiapan mental kita pribadi maupun pasangan kita juga harus disiapkan. ya Semuanya harus dibarengin. Bukan cuma ketika kita ingin menikah, bukan cuma satu hal aja yang harus kita siapin, tapi semuanya harus dibarengin, entah itu yang duniawi maupun yang akhirat. Karena nikah seperti yang tadi Mas Bahtiar bilang, menikah itu bukan cuma soal duniawi tapi juga soal akhirat. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya sudah hadir di podcast malam hari ini. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang-bincang santai lagi seperti tadi. Saya tutup. Saya mewakili teman saya Mas Rizal. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bawas dan Mas Terima Rizal. kasih, terima kasih.